Jadi logika ini berbahaya, Bang. Agama Islam sudah sempurna, maka tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan. Logikanya benar. Itu agama Islam menurut Allah dan Rasul. Karena Islam yang turun ke Nabi sempurna. Pemahaman kita terhadap Allah dan Rasul sudah sempurna belum? Jadi untuk apa ilmu-ilmu ini? Untuk sama frekuensi sempurnanya, maka perlu mazhab, perlu kemudian ilmu yang disebut manhaj, ilmu Sahih Bukhari segala macam. Nabi perlu belajar Iqra nggak? Batasa, baba, bibi, bubu, aduh, nggak perlu deh Nabi belajar begituan. Supaya bacaan kita benar, kita ngajarin anak begitu loh. Kalau Nabi nggak perlu. Gitu Bang. Ini cuma analog ya. Kalau pakai dalil yang lebih banyak bisa pusing ntar. Saya pakai dalil analog lagi. Karena mereka pakai logika, kita balas pakai logika. Padahal aslinya mereka mengharamkan logika. Imamnya bernama Ibnu Taimiyah mengharamkan logika. Dia punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, menolak ahli logika. Tapi kok giliran untuk membatalkan tasawuf pakai logika? Itulah logika ahli anti logika. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Sementing nikmati rokok, tapi pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke persepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya, saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca. Itu logika yang dimasukkan oleh orang-orang untuk membid'ahkan tasawuf. Semua yang lakukan Nabi sempurna. Ya, wajar. Logikanya gini. Semua yang lakukan Nabi sempurna, benar gak? Logika ini benar. Jadi mereka mengharamkan ilmu mantik, tapi mereka menggunakan itu nama ilmu mantik. Ini pakar mantik nih, logika. Kan beliau ini pakar hukum. Doktor juga kan? Tuh. Beliau kalau lagi sedang ada urusan hukum, perkara hukum, itu pakai logika-logika. Logika itu dibangun dulu, dibangun tatakannya. Tatakan untuk cara cuci otak orang. Targetnya apa? Tasawuf sesat. Biar bikin tasawuf sesat gimana? Dibangun tatakan dulu. Islam udah sempurna belum? Nah, Nabi udah sempurna belum? Ya. Tapi sebenarnya ini gak ada hubungannya sama tasawuf sesat. Terus apalagi? Setelah Nabi baru muncul tasawuf. Padahal di masa Nabi gak ada tasawuf. Nih logikanya, logika yang dibangun. Berarti tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu sesat. Ini logikanya seperti itu. Padahal logika ini berbahaya, bisa meruntuhkan semua ilmu. Saya mau tanya, Bang Andre belajar tajwid nggak? Anaknya belajar tajwid nggak mau Ustadz? Bener. Tajwid, apa arti tajwid? Pakai kitab apa Ustadz? Iqra. Anggap Iqra ya. Iqra. Nabi ngajarin Iqra nggak sih? Nabi ngajarin Iqra nggak? Enggak. Nabi ngajarin tajwid nggak? Tajwid itu misalnya tanya, ini namanya iklab. Iklab itu contoh, saya buat. Kalau dibaca min ba di. Bacaan kita min ba di. Min. Tapi nun ketemu ba, dia menjadi mim. Itu di masa Nabi nggak ada istilahnya. Ketika muncul ahli baca, ahli tajwid, dikasih nama. Karena nun ketemu ba jadi mim, disebut berubah. Berubah dari ba, dari nun menjadi mim. Bahasa Arabnya iklab. Disebutlah istilahnya, ini iklab. Ada nggak di zaman Nabi? Jadi kalau orang pakai logika, Rasulullah sudah sempurna, maka setelah itu tidak perlukan lagi. Logika ini berbahaya, menghancurkan semua keislaman. Coba lagi contohnya. Dia pakai apa mengatakan hadis Nabi sudah sempurna? Pakai kitab apa? Kitab hadis apa yang abang tahu? Kitab hadis Sahih Bukhari. Ya, benar. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kapan munculnya? Sahih Bukhari kapan munculnya? Sesudah Nabi. Imam Bukhari lahir tahun 194. Dia wafat tahun 256.
Dia baru nulis tahun 240-an. 240-an dia baru nulis. Nabi wafat tahun 11. Berarti kitab Sahih Bukhari baru ada setelah Nabi. Lalu dia sebut ini sahih. Istilah sahih itu muncul setelah tasawuf. Lebih tua mana tasawuf sama sahih? Lebih tua tasawuf. Jadi kalau hitung-hitungan tua, lebih tua tasawuf. Lebih bid'ah ilmu hadis. Ya. Jadi sunnah yang dia sebut selama ini itu sunnah, bukanlah sunnah yang dimaksud sama Nabi. Jadi logika ini berbahaya, Bang. Agama Islam sudah sempurna, maka tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan. Logikanya benar. Itu agama Islam menurut Allah dan Rasul. Karena Islam yang turun ke Nabi sempurna. Pemahaman kita terhadap Allah dan Rasul sudah sempurna belum? Jadi untuk apa ilmu-ilmu ini? Untuk sama frekuensi sempurnanya, maka perlu mazhab, perlu kemudian ilmu yang disebut manhaj, ilmu Sahih Bukhari segala macam. Nabi perlu belajar Iqra nggak? Batasa, bibi, bubu, aduh, nggak perlu deh Nabi belajar begituan. Supaya bacaan kita benar, kita ngajarin anak begitu loh. Kalau Nabi nggak perlu, gitu Bang. Ini cuma analog ya. Kalau pakai dalil yang lebih banyak bisa pusing ntar. Saya pakai dalil analog lagi, karena mereka pakai logika, kita balas pakai logika. Padahal aslinya mereka mengharamkan logika. Imamnya bernama Ibnu Taimiyah mengharamkan logika. Dia punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, menolak ahli logika. Tapi kok giliran untuk membatalkan tasawuf pakai logika? Itulah logika ahli anti logika. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling enggak agak paham itu dia alasan. Sementing nikmati rokok, tak pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke persepsinya Gus Agil. Saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca, gitu. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, Beb, kalau rokok terus nanti mati. Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok, saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santai rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahasa juga. Karena Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. Hak, rokok itu haram tau ora? Nak cara kula darani haram sebuti bah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang haram apike diobong. Jadi saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama gimana ya? Mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai masih misananya Banafek. Ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya. Karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu. Karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom kalah. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca kan.